Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Saya ucapkan selamat datang di channel saya Piki Simatupang. Video ini adalah lanjutan dari video kita yang sebelumnya, yaitu membuat 20 peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem, di mana di part sebelumnya kita telah membuat master petanya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membuat layoutnya, agar nantinya peta kita dapat kita print out ataupun sekedar kita save dalam bentuk PDF. Baiklah teman-teman, sebelum kita eksekusi, kita intro dulu biar keren ya kan. Baik, langsung saja. Ini kemarin peta yang telah kita buat, master petanya. Langkah pertama untuk membuat layout yaitu kita pergi ke view terlebih dahulu. Setelah itu pilih layout view. Setelah itu kita pilih file, kemudian page and print setup untuk mengatur ukuran kertasnya. Nah, di bagian ini kita buat send to OneNote aja. Ukuran kertasnya A3. Use printer paper settingnya kita uncheck saja, lalu klik OK. Nah, untuk mempermudah mengatur margin kertasnya, di sini saya akan menggunakan garis bantu agar margin samping kiri kanan atas bawahnya rapi ya teman-teman. Caranya klik sekali di rulernya ini. Kita akan sesuaikan marginnya 1 cm. Nah, kalau sudah selesai petanya kita tarik. Kita sesuaikan ke garis bantu yang telah kita buat tadi. Nah, kalau sudah kita atur skalanya. Di sini saya menggunakan skala 1:40.000. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat garis koordinat. Caranya klik view, lalu kita pilih data frame properties. Di menu grid kita pilih new grid. Lalu next sampai habis. Nah, lalu kita klik di reticle. Setelah itu kita pilih properties. Kita ke label dulu. Di size nya ini kita buat 10. Lalu vertical labelnya ini kita checklist yang left dan right. Kemudian apply. Kita ke interval dulu, lalu derajatnya tetap 0, menitnya kita buat 2 dan detiknya 0. Lalu klik apply dan OK. Apply lagi, OK. Next, kita add data. Kita akan menambahkan batas kota dan batas kecamatan. Nah, kita add. Setelah itu kita klik di sini list by drawing order. Lalu kita geser batas kotanya dan batas kecamatannya ke paling bawah. Lalu batas kotanya ini kita ganti warnanya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Kemudian kita klik kanan, properties, layer 6-nya ini kita buat batas kota tanpa garis bawah, batas kota kabupaten. Masuk ke tab simbologi, double klik di kotak yang ini. Outline-nya kita buat hitam. Kemudian outline weight-nya kita buat 0,5. Oke. Lalu kita pergi ke labels. Label fill-nya ini kita buat WAD MKK. WAD MKK. Nah, yang ini. Kemudian label features in this layer-nya kita checklist. Setelah itu kita pergi ke placement properties dan duplikat labelnya kita buat remove duplicate label. Lalu apply, OK. Nah, sudah muncul tulisan batas kotanya, Asahan dan Tanjung Balai. Kemudian kita klik kanan lagi di Tanjung Balai Kecamatan, properties. Di generalnya kita buat batas kecamatan tanpa garis bawah. Setelah itu ke simbologi, klik lagi di sini. Fill colornya kita buat no color.
outline colornya kita buat hitam, kemudian outline width-nya kita buat 0,5. Lalu kita ke edit simbol, klik di sini outline, lalu pilih yang dash 4/4. Nah, ini dia. Lalu klik OK. Oke. Setelah itu ke label. Ini jangan lupa di checklist juga label features in this layer-nya. Lalu ini kita buat nama kecamatan. Size-nya kita buat 12. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik apply dan OK. Sorry, di sini saya besarin dulu tulisan labelnya karena terlalu kecil ya. Kita buat 14, apply, oke. Nah, udah lumayan lah, ya kan? Nah, di sini saya buat lagi garis bantunya agar memudahkan nantinya untuk menginsert data frame, node row, scale bar, dan lain-lainnya. Nah, sudah selesai seperti ini. Kita tinggal memasukkan kotak yang ada di sini, rectangle yang di drawing. Kita klik, lalu kita arahkan ke mari kotak yang akan kita buat. Setelah itu kita klik kanan, properties, lalu fill colornya no color, outline colornya kita buat hitam, lalu oke. Begitu seterusnya. Karena kita sudah membuat garis bantu, maka kotak yang akan kita buat itu akan rapi. Dia menyesuaikan ke garis bantu yang telah kita buat. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat judul petanya. Di sini ada huruf A di samping kotak tadi. Klik, lalu kita klik di sini sekali. Nah, kita akan membuat judul petanya. Peta indikasi jasa ekosistem penyediaan pangan. Nah, lalu kita klik kanan properties. Kita enter kota Tanjung Balai. Setelah itu kita buat rata tengah, change simbol, size nya kita buat 18 bold, oke, apply, oke. Oh, belum rata tengah, kita masuk ke properties lagi. Kita sesuaikan. Setelah itu kita masukkan arah angin, klik insert, kemudian node row, lalu pilih arah mata angin yang kita inginkan. Saya contohkan ini. Nah, saya rapikan kemari, dibesarkan sedikit. Iya. Setelah itu insert scale bar, sama ya, insert scale bar di bawahnya. Nah, kita pilih yang ini, properties dulu. Number divisinya kita buat 3, divisi unitnya kita buat kilometer, dan labelnya kita buat km. Apply, oke. Setelah itu oke. Nah, ini tinggal kita geser. Kita rapikan lagi. Ini agak geser ke atas dulu. Selanjutnya kita insert scale text. Menu insert, lalu scale text. Nah,
kita pilih yang paling atas, properties. Setelah itu kita buat absolute, lalu apply dan oke. Nah, ini kita buat di bawahnya. Next, kita insert legendanya. Nah, di kotak legend item ini yang kita buat Tanjung Balai Jasa Eko PL saja ya. Nah, kemudian legend title-nya ini kita buat tingkat jasa ekosistem. Size-nya kita buat 12. Next, finish. Oke. Nah, ini dia. Nah, karena bentuk kotak kita landscape, kita klik kanan properties dulu. Klik kanan properties, lalu kita pilih yang general. Setelah itu simbol, kita edit simbol. Horizontal alignment-nya ini kita buat center. Kemudian klik OK. Nah, di item kita klik di style ini, kita pilih yang layer name, terus di bawahnya ada label. Kita klik propertiesnya, ini kita uncheck show layer name-nya, kemudian apply, lalu OK. Nah, di simbol yang ini kita edit simbol, kemudian horizontal alignment-nya itu kita buat center juga. Size-nya kita buat 12. OK. Lalu kita bold, kemudian place item in a new column, ini kita checklist, kita buat 5, lalu apply. Setelah itu kita pergi ke layout, kolom gapnya ini kita buat 20, ini 80, dan ini tetap 20, lalu apply. Oke. Nah, dia sudah berbentuk landscape seperti ini ya. Tinggal kita sesuaikan ukurannya ke kotak yang telah kita sediakan. Judulnya kita besarkan dulu, klik kanan properties, kita buat 16. Next, kita insert legenda lagi, lalu kita geser ke kiri yang Tanjung Balai Eko PL tadi, karena sudah kita buat legendanya. Klik next. Legend title-nya kita buat keterangan titik 2, lalu next, terus sampai habis. Nah, ini dia keterangan batas kota, batas kecamatan. Kita klik properti dulu, lalu kita pergi ke item, kemudian simbol, size-nya kita buat 10, batas kabupatennya juga kita buat 10, kemudian klik OK. Layoutnya kita buat width-nya di sini tetap 40, height-nya 15, kemudian apply, lalu klik OK. Nah, ini dia. Ini tulisan keterangannya kita kecilkan aja sedikit ya. Kita buat 14. Setelah itu kita masukkan teks, kita masukkan sumber petanya. Sumber, change simbol, lalu kita buat 14 bold. Oke. Apply, oke.
geser, klik lagi huruf A nya, kita Nah, kalau sudah selesai kita buat size-nya 12, lalu klik OK, apply, OK. Nah, ini dia sumbernya, kita naikkan, kita kecilin sedikit. Oke. Saya rasa cukup. Selanjutnya kita insert data frame. Nah, ini kita geser kemari. Kita sesuaikan ke garis bantunya. Lalu kita add data. Kita tambahkan Kabu Kota. Oke. Lalu insert lagi Tanjung Balai Kecamatan. Nah, setelah itu Tanjung Balai Kecamatannya kita buat warna merah biar kelihatan. Nah, berhubung Tanjung Balainya di sini kecil, jadi tidak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau kita perbesar dia ada nih warna merah. Oke. Kecil ya teman-teman. Kita outline-nya no color. Oke. Nah, itu dia. Loop. Apa yang terjadi? Next, di sini kita akan menambahkan foto atau logo ya. Klik insert, kemudian picture, kita pilih logo Pemprov Tanjung Balai. Nah, ini kita sesuaikan. Kita kecilkan. Sesuaikan lagi. Oke. Nah, di sini kita add picture lagi logo Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Nah, begini kira-kira bentuk dari peta kita. Nah, ini kan baru satu peta nih. Yang 19 peta lainnya mana kan gitu. Nah, di sini kita akan save as peta jasa ekosistem penyajian pangan ini. Klik file, save as. Kemudian kita buat di sini, kita buat namanya P1. Kodenya aja. Nah, setelah tersimpan, kita ekspor sebagai PDF, export map. Kemudian klik save kalau udah sesuai, namanya P1, tipenya PDF. Oke. Sudah selesai. Nah, kalau merasa garis bantunya ini mengganggu, kita bisa hapus dengan cara klik kanan di rulernya, kemudian pilih clear all guides. Selanjutnya, ini kan udah peta P1, kita pindah ke P2. Kita pergi ke Tanjung Balai Jasa Eko PL, klik kanan properties, lalu di tab simbologi ini kita import layar yang pernah kita simpan kemarin.
tingkat jasa ekosistem, add, oke. Dan ini kita pilih KP2, oke. Nah, kemudian kita klik oke, dan peta akan berubah. Lalu tinggal kita ganti judulnya, properties. Di sini kita ganti penyediaan air bersih. Air bersih. Lalu klik oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita save as, kita buat P2, save. Kemudian kita ekspor P2 PDF, save. Oke, sudah 2 peta ya. Lanjut, klik kanan properties, simbologi import, pilih folder tingkat jasa ekosistem, add, oke, KP3. Klik oke. Nah, ini penyediaan serat. Oke, kita save as lagi, P3, save, export sebagai PDF, save. Nah, klik kanan properties lagi, import, pilih layarnya, pilih KP4, oke. Kita ganti judulnya, klik kanan properties, kita buat penyediaan bahan bakar, oke. Save as, P4, export map, save. Nah, begitu selanjutnya untuk 16 peta lainnya ya. Ini kan sudah 4, 16 lainnya kita percepat biar mempersingkat waktu, oke? Baiklah teman-teman, peta kita sudah selesai, 20 peta ya. Peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem. Nah, setelah itu kita lihat foldernya. Nah, ini dia ke-20 peta kita. Pas ya 20 ya. Coba kita buka yang satu, yang PDF ini, P1. Ini dia penyediaan jasa ekosistem penyediaan pangan.
P2 jasa ekosistem penyediaan air bersih, P3 jasa ekosistem penyediaan serat. Lalu kita coba yang P4 jasa ekosistem penyediaan bahan bakar, P5 jasa ekosistem penyediaan sumber daya genetik. Kita coba yang R1 jasa ekosistem pengaturan iklim, R2 jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir, R3 jasa ekosistem pengaturan perlindungan dari bencana alam, R4 jasa ekosistem pemurnian air, R5 jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah, C1 jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup, S1 jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Nah, itu dia ke-20 peta kita. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di part selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.